Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Haleluya. Ya Rama-Ramase, pujian bagimu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Amin. Layaklah Tuhan selalu kita puja-puja. Layaklah Dia senantiasa menerima segala kemuliaan dan segala hormat dan segala kebesaran daripada kita semua. Kita akan membaca dalam Matius pasal 14 ayat 26 sampai 33. Judul firman Tuhan saat ini kepada kita, Kupuja-puja selalu. Karena kebaikannya, karena keajaibannya, karena Dia Tuhan yang adalah Allah yang luar biasa, layaklah kita selalu memujanya. Ada beberapa hal yang akan kita lihat di sini, bagaimana caranya supaya kita selalu memuja-muja Dia. Kita baca Matius 14 ayat 26 sampai yang ke-29. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Agar kita selalu bisa memuji Tuhan, memuja-muji Tuhan di dalam kehidupan kita, yang pertama kali kita harus datang dalam doa kepada Tuhan Yesus. Kita mengadakan doa pribadi atau saat teduh. Namanya saat teduh, disitulah hati kita diteduhkan oleh anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa berpikir dengan waras, berpikir sehat, untuk kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Di sini kita lihat para murid berseru hantu. Mereka tidak waras lagi karena kekhawatiran, karena penglihatan mereka. Sehingga mereka berkata, Yesus itu hantu. Kadangkala kita di dalam kehidupan ini, kita melihat persoalan demi persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita sempat meragukan Tuhan. Karena kita berkata, kapan selesainya masalahku ini? Kapan pertolongan Tuhan datang? Tapi kita lihat di sini, seorang yang bernama Petrus mengadakan doa.
saat teduh dengan Tuhan, dia datang kepada Yesus. Dia turun dari perahu dan datang kepada Yesus. Lihat, orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan mengalami perubahan hidup, akan mengalami keajaiban. Seperti Petrus, dari perahu bisa berjalan di atas air. Ajaib. Sebab orang yang datang pada Yesus akan mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka Petrus juga berjalan di atas air. Sama seperti saya ini. Kalau saudara datang kepada saya dan saya lihat saudara bisa menjaga ketukan 1, 2, 3, 4. Kemudian saudara berkata ingin belajar gitar seperti yang saya bisa, maka saya akan mengajari saudara. Dan lambat laun saudara akan seperti saya, bisa bermain gitar. Karena apa? Karena saudara datang kepada saya, belajar kepada saya, dan berteman kepada saya. Demikianlah kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata, apa yang kuperbuat akan kamu perbuat. Dan yang kedua, supaya kita selalu memuja-muja Tuhan adalah kita memperoleh firman Tuhan yang hidup atau yang rema, yang begitu kuat ada di dalam hati kita, sehingga mengalahkan kebimbangan kita. Kita baca ayatnya yang selanjutnya dalam Matius 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dalam kehidupan ini, ketika engkau kuat dalam kepercayaan, kuat dalam doa, menang di dalam doamu, tapi dalam kenyataannya banyak angin-angin yang akan menjatuhkan imanmu. Sama seperti bermain gitar. Pada waktu saya bermain gitar, melatih saudara yang datang kepada saya, kemungkinan saudara tidak akan bisa langsung muncul seperti ini nadanya. Ada kalanya picitan saudara tidak sampai seperti ini. Dan kalau saudara tetap bersama saya akan berkata, latih terus, pasti bisa. Tapi kalau saudara keluar dari tempat saya, dan saudara tanya orang, kenapa ya saya nggak bisa? Maka angin-angin yang busuk yang akan menghentikanmu untuk belajar gitar akan datang. Pasti ada di antara mereka berkata, tanganmu terlalu kecil, sementara gitar kan besar. Atau kau nggak cocok main gitar. Meluk gitar aja kok susah. Akhirnya, karena kebanyakan engkau mendengarkan perkataan angin-angin yang bisa menghambat keinginanmu untuk maju, maka engkau akan terpuruk dan sama sekali tidak akan bisa bermain gitar. Sama dengan Petrus. Kalau dia datang kepada teman-teman yang ada di perahu yang berseru hantu-hantu, kalau dia minta nasihat ke situ, maka dia juga akan berseru bahwa Tuhan itu hantu. Tapi puji Tuhan, dia mendapatkan firman Tuhan yang menghilangkan kebimbangannya, sehingga dia bisa senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dikatakan di sini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Setelah firman Tuhan yang dia dapat, hidup begitu kuat dalam hatinya, dan dia lakukan, maka terjadilah keajaiban.
Sama seperti Tuhan berkata, supaya hatimu lega, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Bukan lega dulu baru engkau mengampuni, tapi mengampuni dulu, baru engkau akan lega. Setelah engkau melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, barulah terjadi keajaiban. Sama seperti ketika Petrus mendengarkan firman Tuhan dan menghilangkan kebimbangan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Allahku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Allahku. Dan yang ketiga, kita melihat supaya kita senantiasa memuji Tuhan. Yang ketiga, datanglah, lakukanlah segala sesuatu dengan kuasa Tuhan. Dan kita lihat dalam Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Setelah Petrus datang bersama dengan Tuhan Yesus ke perahu, barulah mereka menyembah Dia. Tadinya mereka berkata, Yesus itu hantu. Tapi karena kehadiran Petrus yang membawa Tuhan Yesus, maka mereka menyembah Tuhan.